pemandangannya konon salah satu yang terindah di Jakarta. Jadi kalau kita mau lihat kota Jakarta dari halte GBK ini, naik busway nanti di situ. Tuh, naik ke situ. Kita harus muter lagi. Muter ke sini lagi. Ini Senayan, datang ke Masjid Senayan. Oh, Mbak, ini bukan bangku perempuan khusus, bukan? Boleh umum. Oh, masyarakat salah. Benar, mau lihat gambarnya tuh. Ada bangku yang aslinya suara itu, maaf ya. Cuma mau lihat gambar. Ini hari ini bayar Rp1. Iya, benar. Kalau normalnya biar berapa? 3.500. 3.500. Oke. Saya baru tahu ternyata hanya 3.500. Assalamualaikum. Halo semuanya. Bertemu lagi kita di channel Cerita Jakarta. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, berlimpah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sebagian orang, naik busway di Jakarta itu adalah hal yang sangat biasa, tapi tidak bagi bagian orang yang belum pernah naik busway. Kayak saya misalnya ya, di Jakarta sudah 35 tahun, tapi belum pernah naik busway. Orang tanya ya, masa sih udah 35 tahun di Jakarta belum pernah naik busway? Ya kenyataannya begitu. Kenapa? Di rumah kebetulan ada mobil dan motor. Jadi saya memang boleh dibilang jarang naik kendaraan umum, kecuali Gojek atau apa ya, apa GrabCar kalau terpaksa juga. Dan sehari-hari ya ada mobil, kadang-kadang diantar anak atau ada motor juga gitu lagi. Nah, jadi hari ini saya mau nyoba naik busway di Jakarta, dan ternyata seru banget. Kelebihannya busway itu apa? Murah banget, 3.500 Anda bisa kemana-mana. Dan sekarang bisa ke Bekasi, ke Bogor, ke Pik, ya, dan yang lain. Ya banyak jurusan yang bisa dijangkau dengan Rp3.500. Tapi kekurangannya ternyata ya ada juga. Misalnya naik busway itu saya baru tahu butuh fisik prima. Jadi kalau orang tua, orang sakit, atau ibu-ibu yang bawa barang banyak atau apa itu, aduh, ribet sekali naik busway. Kenapa? Karena naik busway itu harus ada naik tangga, turun tangga, dan lewat koridor yang nggak simpel gitu loh. Nah, seperti apa? Coba lihat keseruannya. Pemirsa ya, jadi hari ini saya mau coba naik busway. Ini saya ada di halte Bea Cukai, ini mau naik ke Patka ke Blok M, dari Pulau Gadung ke Blok M. Coba naik. Jadi saya sudah berada di dalam busway ya. Ini busway 4K dari Pulau Gadung menuju Blok M ya. Sampai sini tadi saya naik dari halte Bea Cukai, dan saya juga baru terus terang pertama kali naik busway. Jadi mohon dimaklumi kalau saya agak-agak ya, namanya pengalaman baru ya. Kayak tadi saya mau duduk di depan, ternyata di depan itu prioritas perempuan, soalnya saya nggak tahu. Lalu saya mau duduk di jendela di kalau situ sampingnya, ternyata ada netes tuh, bangkunya basah. Ternyata apa? AC-nya bocor. Nanti saya ambil gambarnya kalau dibilang saya bohong, tapi pada kenyataannya itu bangkunya itu ya siapa yang mau duduk di situ, karena ternyata memang AC-nya bocor gitu ya. Nanti di situ posisinya, nanti kita ambil gambarnya. Oke, kita menikmati dulu perjalanan naik busway hari ini dari Pulau Gadung menuju Blok M. Di sini kita di bypass Jalan Jenderal DI Panjaitan ya. Ini sekitar jam kurang jam 10. Tidak terlalu banyak penumpangnya karena orang yang mau ngantor sudah lewat jam kantor. Dan di sini biasanya memang jam segini paling enak naik busway. Kenapa? Karena tidak berebut dengan penumpang-penumpang lainnya. Tadi ya saya mau lihat gambarnya tuh, ada bangku yang aslinya suara itu, maaf ya, cuma mau lihat gambar. Itu beneran itu bocor di situ. Jadi bukan orang nggak mau duduk, ya sayang aja gitu lagi.
Untuk pelayanan busway sini mestinya ya ada motor itu ada barang gitu. Oke, itu saya lihat kapan-kapan. Saya mau balik lagi ke bangku belakang. Jadi di tangan saya ini ada kartu apa namanya untuk naik busway ya. Oke, ini keluaran Bank DKI. Itu di belakangnya ada. Oke, ini dijelasin apa aja sih Mas ini? Bisa Buat untuk dipakai apa? masuk Monas, terus naik bis, parkir, belanja, terus kebun binatang, kereta. Oh, bisa juga naik kereta ini masuk semuanya. museum kayaknya sih. Oh Kayak- iya. Jadi satu kartu ini sakti juga ya. Iya, Bisa dipakai. semuanya. Oke. Lalu kalau bisa kita nih saldonya habis, kita ngisi di mana? Isinya di halte, di mesin, Mesin ya. di mesin pengisian ulang. Ribet nggak? Misalkan ini saya belum tahu tuh. Gampang. Beneran belum tahu ini. Gampang Pak. Gimana tuh? Tinggal taruh kartunya, Iya. terus dipencet layarnya, cek update saldo atau isi ulang. Oh, kita Terus masukin uang bisa? Masukin uangnya. Oh, jadi misalnya ini apa namanya kita mau ngisi 50, masukin Iya. uang 50 ke Masukin mesin. uang 50 terus pencet dulu. Ah, Pencet isi kan naruh kartu nih. iya. Kiri, Iya, iya. kan. Terus kita pencet layarnya isi ulang atau update saldo. Oh. Pencet terus ada nanti muncul 10.000, 20, 50. Nah, Bapak pencet 50. Oh. Terus ada muncul masukkan uangnya I see, I sebelah see. kanan. Sip. Masukin uangnya. Oh, langsung gitu ya. Praktis Iya. juga ya. Iya. Oke, nanti mungkin kita coba juga karena terus terang saya baru punya ini. Sebelumnya saya pinjam kartu anak saya ini yang Bank Mandiri. Punya dua ya. Enggak, saya punya ini yang satu kan Bank Mandiri ini punya anak saya yang ini bawah. Jadi sekarang saya punya kartu ya di sini. Oke, kita lihat di sini. Ini lagi macet di daerah Cawang. Kita lanjutkan jalan ini. Tapi asik juga Mas ya ini. Hari ini benar Rp1. Iya, Rp1 gratis. Alasannya kenapa? Memperingati Hari Bayangkara. Oh, jadi pemirsa hari ini saya dapat Rp1. Kita bilang gratis sebenarnya itu Bayangkara. karena apa namanya hari ulang tahun Bayangkara Yang tepat pada 79. 1 Juli ya hari ini. Iya. Kita ini warga Jakarta, pokoknya siapapun sebenarnya pemakai busway hari ini bisa dapat hanya terkena biaya Rp1. Nah, ini terus Ya, terang gratis. alias gratis Ya, betul. dulu nih, Pak. Oh silakan. Ya, mari, Pak. Terima kasih adik. Ya. Oke, jadi saya sudah punya kartu di sini dan kita sepertinya akan menikmati perjalanan dengan busway ini. Oke, ini halte apa namanya? Halte Cawang ya. Di sini saya nanti naik 9C. Bundaran Senayan. Oke. Jadi saya coba lagi. Nyambung koridor 1, jurusan Blok M. Oh, gitu nanti nyambung lagi ya. Oke, ini sebenarnya saya lebih untuk pengalaman aja sih. Jadi saya mau cobain juga, nggak apa-apa di sini. Oh, ini penumpangnya banyak. Stasiun LRT Cawang. Tujuan Pancoran Tugu di pintu A dan B, Pancoran Tugu Stasiun Cikokol, Cawang Ciliwung di pintu A dan B. Suasana ini ya kan. Penumpangnya ramai. Tujuan malam ini dengan jelas pintu 1, pintu 3, ruang kedua dan biasa. Ada beberapa jurusan yang penumpangnya banyak banget tuh ya. Udah kayak ikan peda di dalamnya, penumpangnya padat sekali. Tapi saya bukan ini yang pesan dari saya nunggu pesan lain berikutnya. Simpang Kuningan Stasiun Cikokol, langkahnya diperhatikan, langkahnya hati-hati. Jauh Anda hati-hati. Oh iya. Jadi nanti, Bapak naikin nanti 9. ya makasih. Iya, nanti saya coba. Kita akan coba nanti nunggu 9C. Tujuan Bundaran Senayan. Saya mau naik ini di mana ya? Oke, ini saya mau naik yang berikutnya, iya. Ini halte yang berikutnya. Oke, saya mau naik ini. Oke, bismillah. Oke, kita naik di sini coba. Ada bangku di sini. Oke, silakan. Ini ramai ya. Jadi saya ini bus berikutnya.
Ini 9C. Saya naik dan di sini kondisinya lebih ramai dari yang sebelumnya tadi. Kayak dari Cawang menuju Blok M sini. Saya disarankan turun di GBK karena kan ngambil pemandangan Jakarta yang bagus tuh dari halte GBK. Coba nanti kita coba turun di sana, kita lihat seperti apa sih halte GBK itu dan seperti apa pemandangan Jakarta dari sana. Ya, kita lanjutkan. Dan di sini kita agak-agak macet ya di jalan di sini, daerah Cawang di sini, padat kendaraan di sini. Jadi di sini daerah Cawang yang macet ya. Ternyata jalur busway itu kadang-kadang bertemu dengan jalur jalan yang biasa. Jadi kalau misalnya kita bukan di jalur khusus busway, ya kita kena macet juga seperti pemakai jalan lainnya. Dan terus terang macet di Jakarta di jam-jam ini adalah hal yang biasa mungkin bagi warga Jakarta yang biasa naik kendaraan umum ya. Tapi bagi saya yang baru sekali ini naik busway, ini adalah pengalaman tersendiri ya. Karena saya beranggapan tadinya, kalau busway itu pasti lancar, ternyata enggak juga ya. Ada beberapa ruas tertentu kita harus menikmati macet juga. Karena kenapa? Kita di sini belum di jalur busway khusus gitu. Nanti ada jalurnya. Nah, begitu kita masuk ke jalur yang khusus untuk busway aja itu akan lebih lancar karena kendaraan umum tidak bisa masuk ke jalur itu. Jadi kalau sekarang ini busway berada di jalur jalan umum dan ternyata ya harus berjalan seperti kendaraan lainnya karena dia memakai kendaraan umum juga sangat padat dan macet. Seperti ini suasana macet di Jakarta dan saya menikmatinya dari busway ini yang menuju Blok M. Tapi nanti kayaknya saya mau turun di GBK supaya melihat seperti apa suasana di halte busway GBK. Masih macet, kita nikmati saja. Ini ke arah Gatot Subroto ya. Mandiri yang sekarang namanya Wisma Dirgantara Indonesia. Pusat. Jadi habis dari sini stasiun GBK dan saya mau coba turun di situ untuk melihat suasana di stasiun bukan stasiun ya, ada halte GBK yang katanya pemandangannya mungkin salah satu yang terindah kalau lihat pemandangan kota Jakarta. Kita coba lihat di situ. Tapi di sini juga ya, ini juga ada bagian dari utama Jakarta, mana view-nya kita bisa bertingkat dari ini semuanya dan sini keren banget. Yang pasti di sini AC-nya bagus juga ya, dan penumpangnya juga lumayan tertib ya. Jadi tadi sebagian juga berdiri, tapi ya orang Jakarta juga cukup tertib untuk naiki kendaraan umum. Dan saya juga cukup senang bahwa suasananya enak di sini. Di busway yang ini nggak ada AC bocor ya, seperti yang tadi pertama saya coba tadi itu.
bertahan. Oh, dia kalau keluar dari jalurnya mau untuk di jalan ini jalur kendaraan umum lagi, jadi ini agak macet lagi. Dan seperti di depan itu sudah halte GBK. Hari ini hari Bayangkara ya, jadi di luar itu banyak mobil-mobil ini polisi baru saja sepertinya mengikuti upacara di Monas tadi. Itu lihat. Ini hari Bayangkara. Kalau sampingnya juga di sini. Anu ya, jadi kantor kepolisian negara Republik Indonesia di sampingnya ini. Jadi mobil-mobil tadi kita ketahan di sini agak macet sebentar. Itu memperingati hari Bayangkara, dan itu bendera-benderanya itu sudah apa namanya tuliskan Hari Bayangkara 1 Juli 2025. Ini Senayan, kita turun di sini biar nanti kita nyambung lagi, kita lihat suasana di sini. Ini halte GBK, di sini ada pemandangannya konon salah satu terindah di Jakarta. Jadi kalau kita mau lihat kota Jakarta dari halte GBK ini keren-keren sekali. Lihat di sini. Oh, bagus ya, ini di sini ya. Memang bagus sih. Halte GBK ini ya. Nah, di situ Senayan. Jadi di seberang ini Senayan. Itu ada lapangan softball sepertinya. Di situ ada efek Senayan seberang itu ya. Seperti ini halte yang penting ya di sini karena orang banyak transit. Dan sepertinya saya akan melanjutkan ke Blok M, jadi dari sini saya akan nyambung lagi. Tapi memang halte ini memang keren banget. Kalau menikmati Jakarta sepertinya perlu nyoba naik busway dan melihat-lihat beberapa pemandangan Jakarta ini kan naik busway itu. Oke, jadi ini saya naik busway yang ketiga kalinya ya, dari tadi halte GBK saya menuju Blok M, dan saya nggak perhatiin lagi ini nomor yang keberapa, tapi agak ini susunan bangkunya agak beda ya. Oh, ini sepertinya yang panjang ini busway-nya ya, karena itu ada ya ini yang kayak gandeng begitu deh ini busway-nya. Susunan bangkunya juga beda dengan tadi. Nah, ini langsung menuju GBK. Maaf, ini saya mungkin salah, apa ini bangku perempuan ya? Saya nggak terlalu merhatiin ya. Oh, seperti yang saya lihat. Tapi sepertinya nggak ada yang protes saya duduk di sini. Semoga aja saya nggak salah duduk di sini ya. Ini Senayan dan lagi maju saya. Oh, Mbak, ini bukan bangku perempuan khusus, bukan? Boleh umum. Oh, saya kan salah. Benar. Saya ternyata salah. Jadi saya harus maklumlah, ini hari pertama saya naik busway di Jakarta. Meskipun saya sudah 35 tahun di Jakarta, baru pertama kali naik busway. Jadi mohon maklum. Oke, saya salah lagi. Jadi tadi saya sempat salah ya, itu bangku untuk perempuan ya.
Sini, oke. Oh, ini di sini agak gelap sini. Yang beda ketika apa? Oke, ini kita lihat suasana. Ini sudah bundaran Senayan dan sebentar lagi sudah mau sampai Blok M, jadi sudah dekat sini. Oh ya, ini memang panjang ini. Itu ada kayak sambungan begitu semacamnya sini. Ya, ini lumayan panjang ya. Oh, di apa namanya busway-nya beda memang dengan yang dua busway sebelum yang saya naiki tadi. Dan suasana dalam sini agak gelap ya mungkin. Oh, ini kayak jendelanya kayak ada air dipasang kayak semacam apa namanya pengurang sinar matahari begitu sih. Jadi emang di sini lebih agak gelap dikit barang tadi. Ini tertahan di lampu merah bundaran Senayan. Jadi saya ke depan ke sini gambarnya gelap. Coba kita maju dikit. Oke, jadi lebih terang di sini emang. Oke, bundaran Senayan. Oh. Ya ternyata di sini emang depannya prioritas bangku perempuan. Dan saya tadi tidak tahu, tidak paham, jadi main naik aja, duduk aja. Ternyata memang seperti itu ya. Kita lanjut. Merah. Depan sudah mau Blok M. Senayan. Wih, itu ada bapak sedang membersihkan ini kolam. Next stop, Masjid Agung. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Al-Azhar ya di sini, Al-Azhar Blok M. Ya. Al-Azhar di sini, oke. Ntar lagi kita sudah nyampe Blok M. Oke, jadi ini habis dari Masjid Agung di depan tuh kayak sudah Blok M. Kita lihat ini nikmati keseruan naik busway hari ini. Nanti ketahan lagi di lampu merah. Di jalur busway ya, tapi di depan itu ternyata ada kendaraan juga umum yang pakai jalur busway. Oh bukan, ini ternyata memang jalurnya umum juga ya, jadi kita kena macet lagi di sini. Jadi kendaraan yang lain di bawah sini ketemu di jalur ini semuanya.
Jadi lumayan macet makin mendekati Blok M. Ini halte ini halte CSW ya. Jadi memang sudah habis halte CSW ini nanti Blok M, jadi sampai di ujungnya. Turun ada lagi CSW yang turun ke Jasa. CSW atau Kejaksaan Agung namanya. Lanjut. Oh, saya tadi naik pertama akan turunnya di sini, tapi karena tadi saya mau nyoba beberapa busway, jadi saya di sini sampai dah yang busway yang ketiga. Tapi kalau misalnya tadi saya naik pertama itu langsung udah bisa langsung di situ. Oke, di depan itu sudah Blok M. Jadi sudah hampir sampai. Oke, jadi di depan itu sudah terminal Blok M. Dan kita sudah sampai. Jadi sebentar lagi saya akan turun. Dan apa namanya, sekian dulu video kali ini Cerita Jakarta. Kita akan ketemu lagi dengan video berikutnya. Secara overall ya, oke sih, naik busway di sini. Cukup nyaman-nyaman aja naik busway di Jakarta ya. Nah, ini terminal Blok M. Oh, jadi saya sampai juga di terminal Blok M. Ini turunnya juga pastinya di bagiannya ada sendiri ya. Ya, ini masuk terminal Blok M-nya persis. Oke, jadi ini perhentiannya terakhir ya, terminal Blok M. Coba kita siap-siap mau turun. Oke pemirsa, dan saya sudah tiba di Blok M. Ya lumayan lah, bisa menikmati naik apa namanya busway. Oke, jadi saya lupa ya mengambil gambar ngetapnya ya. Ini di tap sini Mbak ya? Iya. Ya. Oke, di tap sini. Ini hari ini bayar Rp1. Iya, benar. Kalau normalnya biar berapa? 3.500. 3.500. Oke. Saya baru tahu ternyata hanya 3.500 ya. Iya, Oke. karena ada Terima kasih. Oke, kunci lagi. Oke. Jadi tadi saya sudah lagi ngetap. Ternyata 3.500 aja ya. Iya. Oke, sangat murah meriah. Jadi pemirsa di sini memang apa namanya? Sangat terasa murahnya. Jadi kalau misalnya kita sebagai pengguna kendaraan umum di Jakarta tentu akan sangat tertolong dengan naik busway. Terima kasih Mbak.
jadi di sini emang sangat nolong ya. Misalnya di sini ada bus dari mana, jurusan apa, estimasi tiba, dan ini kita nggak perlu terlalu repot gitu nunggu. Dan kalau kita masih ragu juga bisa bertanya ke petugas, dan petugasnya dengan apa namanya ramah menjelaskan. Jadi misalnya kita nunggu bus kemana, bus itu akan tiba waktu berapa menit lagi, itu akan dijelaskan dengan oleh petugas di sini. Jadi memang enak banget sih sebenarnya naik busway di Jakarta ini. Oke, jadi di sini saya stasiun MRT ASEAN ya. Jadi kalau saya mau apa namanya naik lagi nyambung di sini, enak juga sih lagi. Mbak, kalau 4K nunggunya di mana? Kiri kanan? Oh ya, makasih ya. Nah, kita coba ini. Ini keren sih suasananya ya. Ini kita di atas. Oh. Tapi emang naik busway ini kalau orang yang nggak biasa itu, misalnya kayak orang tua agak susah ya, karena naik tangga, turun tangga, ada ini lagi, dan apa namanya, yang kadang-kadang untuk pindah ke koridor itu lumayan jauh. Jadi emang kalau fisiknya nggak terlalu kuat, agak-agak riskan juga naik ini busway ini Jakarta ini. Oke, ini kita harus turun tangga kayak begini nih kan. Saya coba turun tangga dulu. Nah, saya mau ke halte ya di situ ya, apa namanya, di busway situ. Cuman untuk ke situ kita nggak bisa langsung gitu, jadi kita harus naik. Nah, di sini ada tangga dan ini muter situ lagi. Nah, ini yang lumayan menurut saya agak ribet ya, jadi kalau kita mau naik busway. Cuman ya begini caranya, jadi memang kita harus ikutin aja. Jadi ini pastinya lumayan apa namanya, untuk orang yang sudah tua atau orang bawa anak kecil apa, memang ribet ya naik busway. Karena istilahnya untuk fisik prima, naik tangganya juga segini nih lumayan. Dari tangga situ masih nyambung lagi gitu loh. Dan kondisi begini. Ini kita masih muter di bawah itu tuh anunya. Mau naik busway nanti di situ. Tuh, naik ke situ. Kita harus muter lagi. Muter ke sini lagi. Nah, muter lagi, turun lagi. Lumayan kan, jadi kalau fisik kita istilahnya nggak prima, atau orang tua, atau ibu yang bawa anak kecil, bawa barang, ini melelahkan. Buat yang muda mungkin nggak masalah ya, tapi kalau untuk apa namanya, orang yang sudah tua atau apa, naik busway ini rupanya butuh fisik prima. Oke, kita sudah sampai di sini dan kita akan naik busway. Begitulah. Oke. Kita harus ngetap dulu di sini. Kita ngetap aja. Ininya di sini. Ya. Oke. Nah, kita